Igo Wonang Jakarta, Trijaya Sepagi Surabaya, kembali bersama Anda. Oke, Cak Owan, ayo diperkenalkan tamu kita yang sudah datang, sudah ngopi. Wah. Cailman, no ya sampean. Iya. Ya, kita hari ini istimewa Cailman karena tamu kita adalah Mas Imam Syafi'i. Oke. Siapa yang tidak kenal beliau? Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Cak Sehat Wawan. selalu, Mas Imam. Alhamdulillah. Selamat pagi juga Cak Ilman. Iya. Ya, Mas Imam ini adalah anggota DPRD Kota Surabaya. Yes. Dari Komisi A ya, Mas ya. Komisi A. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Nah, tentu hari ini Mas Imam tidak hanya sekedar kita datangkan untuk melihat studio, tapi juga kita akan Atau ngobrol. ngopi, tidak sekedar ngopi. Tapi kita juga akan ngobrol ya Ilman Apa seputar ya? masalah mutasi. Mutasi. Nah, beberapa waktu terakhir ini kan Pemkot heboh dengan mutasi yang rasanya cepet banget. Oh iya. Mutasi, ono kabar mutasi meneh. Lah iki wong do mikir, Iya. kira-kira sok kerja apa gak sih? Iya. Nah, Kok kan. mutasi terus? Nah. Kapan promosi? Nah, nanti kita akan melihat lebih jauh. Iya. Dan kita akan ngobrol dengan Mas Imam yang kebetulan ada di Komisi A DPRD Kota Surabaya yang Komisi A diantaranya membidangi bidang pemerintahan dan juga serta hukum dan mungkin ono bidang liane. Nah, nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Iya. Tapi sebelumnya kita ini sapa Mas Imam dulu karena sudah lama. Gimana Mas? Iya. Jenengan cek kelingan jadi wartawan Mas. Alhamdulillah. Oh iya. Aku itu sering apal, Cak. Iya. Soalnya balione iku nang nandi ya, Cak. Oh iya, aku juga. Ada ono boleh. lengkap. Mm-mm. Ono haji nih gitu. Doktor Haji Imam Syafi'i SHM Home. Bener ya, Cak ya? MH. Mbak. Ya. Jadi Mas Imam ini adalah dapil 1 ya Mas ya? Dapil jenengan ya? 1. Jangan Ya dapil ini 1 dapil Surabaya. saya ini. Dapil jenengan. Dapil neraka iki, Mas. Jadi nek nang kene iki ketoke Surabaya apik wae bangunan lho. Padahal yo gak anu lah. Sing nang jero kampung-kampung Kok nih, Mas? Iya. Saya Cak Imam ini sana blusukan. Lah iya. Ya, Mas Imam ini tentu kalau bicara tentang Pemkot ini dalam beberapa waktu terakhir ini memang ramai aja. Ono mutasi, lurah, camat dan lain sebagainya. Atau di ASN sendiri ya. Banyak sekali yang mutasinya itu dirasa sangat cepat. Nah, kalau dari Dewan sendiri Mas, dari Komisi A khususnya, mencermati hal ini sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi di lingkungan pemerintah kota ini Mas Imam? Monggo Mas. Kita terima kasih Cak Wawan sama Cak Ilman dan selamat pagi pemirsa Trijaya ya. Yes. Ya, soalnya grupnya kayak gue. Tutup pemirsa Cak pendengar. Ya pendengar. Yalah. Saya mencoba aja husnudon ya, berprasangka baik. Mungkin masing-masing kepala daerah itu punya gaya sendiri ya. Punya gaya sendiri. Ini Pak Wali Kota gayanya yang meledak-ledak, nom ya kayak itu ya. Sering bongkar pasang timnya. Kalau saya bentuk timnya ya kayak itu. Kalau sisi positifnya saya melihat supaya ASN ini selalu awas, selalu sigap ya kan. Ada semacam message sinyal disampaikan ke ASN itu ojo meleng lah ya. Suatu saat kapan saja iso tak ganti itu positifnya begitu. Tapi negatifnya saya membayangkan bahkan beberapa ASN itu curhat lah ya, termasuk level kepala dinas lah. Jadi isi iki dak dikduk Kayak harap-harap cemas. Iya, ganti gilirani sapa meneh. Ya, karena memang faktanya tidak semua yang dipromosikan ya, yang dapat jabatan baru itu yang memang betul-betul baik, tidak semuanya, tapi ada juga yang baik. Yang diganti juga tidak semuanya jelek ya. Ini yang kami di Komisi A terus mengawal, memelototi jangan sampai kemudian prinsip kita ini kan sederhana, the right man on the right place. Ya, itu harus itu dulu lah ya. Apalagi kemudian ketika Pak Wali memberikan kontrak kerja misalnya untuk seluruh lurah dan camat. Bahwa misalnya dalam waktu 6 bulan kontrak kerja itu macam-macam. Kalau di perusahaan itu kan ada KPI ya, Key Performance Index ya. Kalau di pemerintahan mungkin kontrak kerja atau komitmen. Ya, jadi gini, 6 bulan ke depan misalnya harus
bisa bukan cuma menurunkan, angka stunting harus zero. Iya. 6 bulan ke depan kemiskinan harus tidak ada. Nah, ini menurut saya Anak putus sekolah juga. Iya, tidak. Ini berat tapi baiklah. Maksud saya terus ketika belum 6 bulan ya, kita berharap ya ketika menjalankan misi yang berat itu ya ditunggulah sampai selesai. Kalau tidak selesai, misalnya gagal itu harus karena apa? Harus ada alasannya. Karena seringkali Pak Wali ini terlalu banter dibandingkan bawahannya. Jadi punya rencana begini ya. Kita ini kan kalau di perusahaan ya, karena saya seperti Cak Wawan sama Cak Ilman lah. Saya tidak tahu kalau Cak Wawan sama Cak Ilman sudah menduduki pada level direksi lah. Misalnya kalau direktur itu kan ada target. Kalau ada target, untuk mencapai target itu kan harus apa saja yang dibutuhkan. Iya kan. Kalau kemudian disuruh ke sana tapi kemudian peralatannya ini kurang misalnya. Amunisinya. SDM-nya kurang. Kemudian fasilitasnya kurang, sarana prasarananya kurang. Kan kalau kemudian gagal jangan disalahkan. Ya, misalnya begini, Pak Wali ngomong harus mulai minggu depan lurah, camat ya harus berkantor di RW. Ya, betul. Padahal mestinya Balik RW ini nggak mau. mestinya harus ada analisa beban kerja ya. Iya, betul. Untuk merealisasikan jadi rencana dan target yang disampaikan oleh kepala daerah itu syarat-syarat dipenuhi. Ternyata pontang-panting juga. Yang selama ini di kelurahan SDM-nya kurang, harus dibagi-bagi. Bahkan karena kurang, kemudian ngambil dari OPD lain. Misalnya dari dispusip yang ada di taman bacaan itu, diambil di situ. Yang ini dipenuhi tapi ada yang lain bolong-bolong karena ditinggal. Seperti itu. Maksud saya kalau memberikan target, ada kontrak kerja, jangan kemudian sebentar terus dipindah. Orang kan perlu orientasi. Katanya perang itu kan, nonton sih. Ini yang kenapa membuat akhirnya was-was lah. Jadi ini sisi negatifnya. Kan kalau kerja di bawah, saya melihatnya bukan cuma tekanan ini kerja dia di bawah teror. Terus ngeri under pressure. Iya. Kan kalau kerja di bawah teror ya kayak gitu. Bukan di bawah teror ya, Mas ya. Enggak, bayangkan apa bisa kemudian seseorang itu bisa kreatif. Ya, kemudian ikhlas. Kerja itu jangan karena takut loh. Tapi kerja itu karena kesadarannya sendiri ya. Kemudian dia berhasil. Bayangkan kemudian kantor-kantor kelurahan dikasih CCTV ya. Ya kerja kok diawasi gitu. Gak tenang blas. Begitu ada yang pakai sandal jepit langsung diteriaki, langsung ditelepon itu. Iya. Itu kan pernah ingat kayak begitu ya. Terutama yang di rumah sakit ya. Itu kapan hari yang sandal jepitan itu ya. Dimarahi oleh. Kalau saya sih sebetulnya lebih ngukurnya itu ya tadi outputnya ya, itu ya outputnya. Kalau memang sudah diberi target, tapi sekali lagi harus realistis. Kalau kemudian tidak tercapai, dilihat alasannya masuk akal misalnya. Mungkin ada pemaaf gitu ya, tanda kutip ya. Tapi kalau kemudian memang ada juga yang tidak layak, DKI target itu meleset, yaitu yang diganti. Karena kalau kita ngomong perpindahan itu juga, ya ini selain tadi yang kalau ada pertanyaan ini efektif atau tidak sebetulnya, ya tergantung. Ini harus ada riset lah, mungkin Trijaya melakukan riset lah, survei. Kalau perlu, selama ini kan kita melihat tingkat kepuasan publik, itu di beberapa OPD ya, termasuk di puskesmas, di kelurahan, kecamatan itu tinggi gitu loh. Itu tinggi, itu artinya mungkin saja yang dilakukan Pak Wali ini berhasil. Tapi sayangnya surveinya itu dilakukan misalnya bukan oleh pihak ketiga yang independen gitu loh. Mungkin akan lebih bagus seperti itu. Kalau ada survei dari pihak ketiga independen sehingga nanti kekurangannya itu bisa segera diselesaikan. Bukan kemudian mengganti orang dalam penugasan yang memang amat sulit. Nah ini seperti ya Mas, artinya sebuah idealisme dalam program kerja yang diinginkan Pak Wali ternyata ketika diimplementasikan di lapangan belum siap. Nah, mungkin seperti itu kondisinya Mas ya. Terus kemudian kami juga yang menghimbau karena harus orang-orang yang tepat. Kadang-kadang begini juga. Ada orang yang sudah lama dia ngurusi saluran air, ya drainase ya kayak gitu ya. Dia punya keahlian, dia sudah memetakan misalnya di Surabaya.
saya nggak tahu penyebabnya. Tiba-tiba kemudian dia dipindah ke dinas perpustakaan. Coba. Si biasanya Iya kan itu kan, keringetan iya ya. kan sayang sekali. Mangan iki wis menguasai soal tentang pematusan, ya kan. Karena itu akhirnya banjir meneh. Karena ahlinya dipindah ngurusi tadi, ngurusi perpustakaan yang itu lebih banyak arsip-arsip ya. Maksud saya kan kita mengenal ada namanya lelang jabatan ya. Betul. Itu diatur di Permenpan lah. Yang namanya lelang jabatan yaitu atau seleksi terbuka itu ya. Itu kalau misalnya pertama harus ada misalnya periode mutasi, ojo terlalu cepat juga ojo terlalu lambat, kesuwen. Wis gak berhasil kemudian gak diganti-ganti itu kan juga nanti jadi masalah. Atau orang yang pancet di situ ya. Itu dia bisa jenuh. Kalau jenuh tuh gak apa-apa. Nang kono kadang-kadang ngelembur-ngelembur kumpul dengan stafnya yang perempuan akhirnya kejenuhan tuh bisa dilarikan di situ. Terus juga karena dia terlalu lama di situ, dia tahu betul nanti kalau dia itu cenderung korupsi ya itu. Karena itu sekali lagi bahwa tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat, tapi tentu harus dipilih orang-orang yang baik seperti itu. Bahwa lelang jabatan itu harus betul-betul lelang jabatan. Jangan yang saya ini yang mudah-mudahan Pak Wali juga mendengar lah. Ini kritik saya sebagai partnernya Pak Wali ya, saya kritik. Saya masih mendengar misalnya lelang jabatan itu hanya pura-pura lah, prosedural. Kamuflase. Maksudnya kan baik lelang jabatan. Misalnya golongan-golongan yang dianggap sudah memenuhi syarat atas jabatan tersebut, silakan mendaftar. Ya, nanti kemudian akan ada tim seleksi. Tim seleksi lah itu yang kemudian memutuskan siapa yang paling layak menduduki jabatan tersebut. Yang kami dengar bahwa ini yang ikut lelang jabatan itu, misalnya dalam sebuah OPD, dalam sebuah jabatan itu, si ngenteni ditunggu telepon dari Pak Wali. Wah, jadi Pak Wali nelpon si A gitu. Nanti nelpon si B, si C, si D. Itu ada yang si A itu yang calon jadi. Yang B, C, D itu pengantennya ada yang penggembira. Penggembira. Kan sayang seperti itu. Iya. Jadi memang dulu kan kalau ini kan masih mempertimbangkan ada baper jakat gitu ya. Ini gimana nih sejauh ini mitra ataupun ini kan termasuk harus melakukan evaluasi dengan Wali Kota Surabaya ya. Iya. Baper jakat itu ideal ya. Saya beberapa kali ketika terjadi mutasi-mutasi begitu ya, termasuk level misalnya kepala OPD, baper jakatnya timnya itu kan ada berapa? Saya tanya, enggak tahu Mas. Jadi kami ini akhirnya hanya sekedar jadi tukang ketik. Wah, ini berat ya. Orang sekarang kan ini gampang ya. Ya mudah-mudahan saya keliru lah. Enggak memiliki hak prerogatif ya. Mestinya memang menurut saya begini. Pak Wali ini kan punya hak prerogatif ya untuk memilih timnya. Karena kan Pak Wali kan di awal kan punya visi misi ya. Bagaimana visi misi itu tercapai tentu butuh tim ya, tim yang kuat ya dream team lah ya kayak itu ya, winning team seperti itu. Tapi jangan sampai kemudian gini loh, hanya karena orang 1-2 orang yang kemarin membantu gitu ya tanda kutip Pak Wali jadi, harus kita akui lah. Kita inginnya ASN itu netral, tapi bukan cuma di Surabaya lah. Di tempat-tempat lain ketika menjelang pilihan kepala daerah ya ada saja kayak itu ya. Apalagi partai-partai penguasa ya, bukan cuma di Surabaya. Sekali lagi bukan cuma di Surabaya. Mungkin nggak semuanya tapi kebanyakan yang saya lihat. Terus karena balas budi seperti itu. Wah, ya ikut ya. Itu. Ono sing api baru sebentar kemudian dipindah. Sing elek karena ada tadi politik balas budi gak dipindah-pindah atau dipindah meneh tapi di tempat yang tetap enak. Seperti itu. Jadi itu saya lagi secara psikologis. Jadi kan netralan itu juga perlu ya Cak Imam. Perlu menurut saya. Jadi psikologis ASN menurut saya dia khidmatnya itu kepada pelayanan publik ya, rakyat lah ya, bukan kepada penguasa. Tapi karena ya ini rasa ketakutan itu tadi ya. Politik ini memang sangat kuat ya. Saya juga orang politik. Tapi bukan birokrat ya. Karena kalau di birokrat itu pasti ada nuansa politisnya ya. Iya. Mau tidak mau. Tidak mau kayak gitu. Iya. Nah, nanti kita juga akan mengupas Ilman. Kalau istilahnya jabatan yang diemban hanya dalam kurun waktu 6 sampai 1 tahun, kira-kira
apa yang bisa dikerjakan, sejauh mana efektivitasnya dalam bekerja untuk pelayanan ke masyarakat. Carane menilai mereka itu seperti apa? Asesmennya kaya opo? Tapi waktunya kan pendek gitu ya. Tapi Gen Cak Imam leren sih. Ya. Kita melewatkan. Si anak kopi nih, Cak. Oh, juang aja. Dijoki mana ya? Ya wes, lu dhisik ya engko balik maneh. Tetep nang kene Trijaya Sepagi Surabaya edisi Sambang Parlemen. Oke Cawan, mau pemanasan ya. Yeah. Ternyata pemanasan serasa daging ya. Isinya akeh ya. Sampean termasuk salah satu birokrat atau pernah menjadi seorang direksi ya? Misalnya loh Cak, sampean tak kei tugas 6 bulan harus bisa membawa perusahaan ini untung. Tidak ada banyak komplain. Ya. Nah itu Cak, itu yang dibebankan pihak pemerintah kota, khususnya Pak Wali Kota terhadap pejabat-pejabatnya. Nah kalau dari kacamata Dewan sendiri Mas Imam, dengan kondisi yang ada saat ini, kompleksitas permasalahan, persoalan dan lain sebagainya, jangka waktu 6 sampai 1 tahun sudah tanda tangan fakta integritas dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang bisa dikerjakan oleh seorang ASN ini Mas? Ya mestinya ya ASN itu berani menyampaikan pendapat. Misalnya gitu ya. Engko wedi dicing ya. Jadi akhirnya seperti tentara kudu siap dan bukan instruksi ya. Siap tidak siap ya kudu siap. Iso gak iso kudu iso. Akhirnya tanda tangan. Kasihan saya lihat ya ASN terutama pada level-level yang mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat ya. Ya lurah, kemudian camat, melean terus ya muter-muter. Tapi memang ya sekali lagi sisi positifnya ada. Sekarang ini kan memang kami ya bersama Pak Wali itu ingin mendekatkan pelayanan itu ya sedekat-dekatnya dengan masyarakat. Hanya saja karena Pak Wali ki wong enom kadang-kadang rada anu kecepatan ya. Fast moving. Coba saya selalu meminta ketika program-program yang model-model dadakan itu dievaluasi. Ketika pelayanan sekarang di balik RW ya, itu Senin sampai Jumat. Jadi kalau dalam satu kelurahan itu ono 10 RW misalnya, bayangkan sumber daya manusia yang ada di kantor kelurahan kan harus dibagi-bagi. Kalau tidak ada, berarti kalau kurang misalnya ono si rong kelurahan rong RW digandeng satu gitu. Ono sing ngono kan. Itu memang saiki ngurus apa gampang. Nang balai RW. Ya. Tapi sampai kapan? Karena menurut saya ini juga saya tidak efisien. Tidak efisien. Lebih baik misalnya wong kantor lurah itu kan cedek kantor lurah. Kenapa kantor lurah tidak diberi tambahan jadi 2 shift gitu. Ada shift yang sore ketika pulang sampai jam 12 malam misalnya, ya kan. Ini kan penambahan sumber dayanya kan nggak terlalu besar kalau tiap Senin sampai Jumat dibagi-bagi. Mereka yang kemudian tidak bisa mendapatkan pelayanan Sabtu Minggu juga akhirnya juga nggak bisa menjangkau pelayanan yang sudah didekatkan itu. Kalau menurut saya lebih baik ya itu dihilangkan karena ndak nyucuk misalnya antara effort yang sudah dikeluarkan dengan kemudian tadi itu ada di beberapa tempat itu gak ngefek wis dikai pelayanan ngono yo gak sing teko yo gak akeh. Tapi di beberapa tempat ya itu juga memanfaatkan pelayanan tersebut juga tinggi, tapi kan harus ada evaluasi apakah ini sudah mencapai peaknya gitu kan. Ya kalau sudah mencapai peaknya mereka yang ngurus administrasi kependudukan juga sudah mulai turun ya dikembalikan kepada tadi itu, dikembalikan ke pelayanannya di kelurahan. Karena ini mungkin masyarakat juga banyak yang belum tahu. RW itu mengeluh ya. Oh, bener ya. Oke, pengurus di lingkungan RW ya. Enggak, karena RW-nya ditempati. Betul. Sungkan dek ya, akhirnya ngetokno panganan. Iya, bener. Gawekno kopi. Akhirnya kas RW ente. Ada beban ongkos tak terduga itu. Katanya kan harus gotong royong, Cak. Listriknya juga mudah. Kayak gitu. Jadi ya, itu sudah kita sampaikan juga. Tapi kemarin kan akhirnya kan mereka dibantu melakukan supaya nyaman seluruh RW, mungkin belum seluruh. Kalau ada yang RW memang alasannya ini masih bermasalah, tidak mendapat untuk renovasi. Kemudian kritik saya cuma yaitu sayangnya renovasi balik RW itu ono sing oleh 200 juta, ono sing oleh gak sampai 200 juta, kan? Padahal RW ini balik RW ukurannya juga podo, tingkat kerusakannya juga podo. Terus kemudian minim fasilitas. Ya, minim fasilitas. Terus ono
sing disebut ditunjukkan renov iki entek piro, ono sing dikandani. Ono sing wis ta, sing penting RW-mu tak dandani. Ini kan menurut saya tidak baik. Tidak ada transparansi. Padahal meski tidak wajib ya, tidak wajib. Mestinya ditempel. Balik RW ini direnovasi dengan anggaran sekian. Sehingga publik semuanya itu bisa ikut mengawasi. Oh, nilai sakmene kok dadi sakmene ya. Wong kan iso begitu. Ini enggak, kemarin ya rotok-rotok siluman sebagian. Iya. Jadi banyak yang Cak Wawan iki ya ruru tok tapi enggak tahu anu diano sing kan. Arep ngomong gawe nang nonton ono sing ngresu lho, Cak. Iki bale RW ku iki lagi sing bangun nih sampai ngomahku Mas. Mari bangun tuku kendaraan anyar. Waduh, iya. Gawat iki. Ono meneh ya dandani balik RW. Wis mari ditinggal tibake nang ngene bagian tertentu. Iku sik pancet elek. Alasane lho kenapa enggak mau kerja anggarane wis entek. Prioritasnya gak kena kabeh ya, prioritasnya tertentu tok ya. Tapi kiyo Cak ya, sinerginya wali kota ini kan banyak ya, dari mulai lurah, sekda, terus kemudian ASN yang ada. Ini kira-kira gak kerepotan gak ya Cak ya? Mungkin kalau dilakukan distribusi ke masing-masing pekerjaan itu kan sajane enak gitu ya. Ini kan sepertinya wali kota ini seperti one man show. Ini ki apa Cak? Gak sih ya memang pimpinan tuh harus sebagai dirijen sekaligus sebagai komandan tempur lah ya. Pak wali kota memfungsikan itu ya. Memang dia kan ada asisten-asisten, misalnya Pak wali kota ini kan dibantu oleh seknya ya, sekda, asisten. Saiki ada sekdanya kan Pak Iksan, ya baru ya. Dulu kita punya sekda yang hebat Pak Endro kan. Ya kemudian sekarang pindah ke Pemprov. Ya. Setelah ya itu mungkin ya ya belum tentu mungkin Pak Wali kurang srek lah karena terlalu senior Pak Wali ya mungkin sungkan katanya pokoknya ini bagian gitu Mas Iman tadi kan harus membagi jadi tugas. Iki kok timnya kok luwih senior padha karo sampean misalnya duwe anak buah yang umurnya lebih tua lebih senior apalagi dia dulu pernah jadi pimpinan sampean misalnya itu kan ada beban psikologis itu akhirnya diganti ya alhamdulillah lah menurut saya juga meski belum sebaik Pak Endro, nanti lama-lama kan akan baik. Terus ya kan kemudian ada asisten 1, asisten 2, asisten 3 ya. Masing-masing kan membawai bidang. Ini menurut saya tadi loh kalau kontrak kerja ketika nanti misalnya yang di urutan paling di bawah itu dianggap tidak berhasil ya kan mulai dari kepala dinas, kepala bidang, kepala bagian ya kan kalau nggak berhasil diganti kabeh. OPD ya. Kalau terus ndukure ya mosok aku dia diganti lah. Ya orang nggak berhasil. Itu baru fair ya kayaknya ya. Nek wali kota gak iso diganti ngenteni pemilu. Iya, tinggal rakyat kon nek dianggap berhasil ya dipilih. Wali kota tergantung DPRD ini kan pemilihan langsung ya itu. Iya. Jadi memang kalau mencermati apa yang terjadi di Pemkot tentu tidak sebatas mutasi, ini hanya sebatas pindah satu ke tempat yang lain. Tapi tentu ada implikasinya Mas Imam. Seperti yang Mas Imam sampaikan tadi bahwa bisa jadi ini kurang sreg, bisa jadi ini beban psikologi dan sebagainya. Tapi kemudian yang jadi persoalan adalah ketika masyarakat tidak merasakan manfaat dari mutasi ini Mas Imam. Karena beberapa masyarakat yang termasuk beberapa kebetulan kita punya teman RT RW yang di kantor ini kita tanya kira-kira kemarin pergantian ya apa mutasi ini gak ngefek gak ono apa-apa nih sik pancet itu ngurus ya butuh waktu proses kadang-kadang bisa diukur begini loh tiba-tiba lurah itu dipindah di tempat yang menurut saya tidak promosi saking hebatnya lurah itu kan kelihatan sampai ditangisi karo warga. Iya betul. Iya kan kayak itu loh. Ya, kan berarti salah ya opo kayak gitu ya seperti itu. Kalau dia kemudian ukurannya kan jelas. Oh ketika dia diaboti ya kan berarti dia kan berprestasi sebetulnya. Tapi karena mungkin punya pertimbangan lain. Sekali lagi tapi jangan sampai pertimbangannya itu karena subjektif. Itu yang harus kita awasi. Termasuk Trijaya ngawasi. Dewan tok sing ngawasi ngene iki kadang-kadang enggak direken. Iya, ada kan fungsi mengawasi toh. Enggak controlling dan budgeting Jadi ini ini jadi rasan-rasan lah. Tapi enggak apa-apa. Ada yang membandingkan zamannya kepala daerah sebelumnya dengan kepala daerah ini. Dulu menunjuk seseorang menjabat itu. Kalau zaman yang dulu itu katanya nggak pakai
diklat-diklat tapi dia menunjuk orang, tapi yang memang kompeten. Ya, ini seolah-olah ada diklat. Nah, tapi isinya ya wis pesenan pasti wong iki nanti kayak gitu ya. Nah, itu saya enggak tahu alam mana itu benar atau enggak. Terus mana yang baik saya juga tentu saja yang paling baik ya tadi ada dari diklat itu yang kemudian mereka yang bagus-bagus, terus nilai diklatnya juga bagus, dari diklat akan ketahuan kan. Seperti itu yang kemudian dia diberi kesempatan untuk tadi itu menduduki pos-pos yang penting, yang strategis seperti itu. Jadi pernah ada cerita bahwa seorang pejabat ini atau seorang mempunyai kewenangan tertentu akhirnya harus geser ke tempat lain gara-gara konflik karo teman satu bendera dengan wali kotanya. Lho apa Pak sampean kok dipindah? Lho awak dhewe berusaha berada pada titik yang benar tapi benturan karo si iki disuruh tuk awak dhewe Mas. Nah, ini kan tentu sangat ini Mbak, tidak sesuai yang kita pandang bahwa perpindahan ini ideal, tapi ternyata ada faktor-faktor lain di situ yang terjadi, ternyata faktor politik dan lain sebagainya yang ikut berperan dalam proses mutasi di dalam Mas Imam. Sekali lagi kalau di perusahaan swasta boleh saja lah. Ada kadang orang baik. Karena ini basicnya mencari keuntungan bukan orang sosial baik, mungkin dia karena hebat, tapi mungkin dianggap nyerimpeti di perusahaan. Ya kan, kemudian dia diganti. Tapi ini kan birokrasi ya. Dia pegawai pemerintahan, dia pelayan masyarakat ya. Ada orang yang baik-baik misalnya. Karena itu saya kemarin mengingatkan dalam proses mutasi. Kemarin Pak Wali Kota kan sudah mengatakan akan ada 5 pos pergantian ya. Di antaranya di Dispenduk Capil, nanti di asisten. Ya coba itu. Terus di Kominfo. Mungkin teman sampean akan geser itu kepala dinas Kominfo itu ya. itu akan geser ya. Saya cuma mengingatkan dulu kita ada yang namanya Pak Anang, ada namanya Pak Justamaji. Orang-orang luar biasa. Bagus. Jangan sampai terjadi lagi menganangkan atau menjustamajikan lagi. Mengkultuskan mereka. Ya mereka itu ditaruh di tempat yang tidak pas tidak pas, di fungsional misalnya. Yang fungsional itu ya kerja gak kerja ya. Kadang dia usul punya apa tergantung kepala dinasnya dipakai atau tidak. Lama-lama frustasi akhirnya nyantai ya. Akhirnya ilmunya kan, pengalaman jam terbangnya itu juga nggak bermanfaat. Itu saya. Kemudian ini saya apresiasi juga Pak Wali ini yang bagus kan, kalau dulu juga sering dirangkep-rangkep jabatan. PLT dan itu terlalu lama. Padahal kalau ada PLT seperti itu ada beberapa kelemahan. Itu yang bawah tidak segera naik. Masa sih Surabaya, kota sekelas ini, jumlah ASN yang Surabaya itu 13.000 loh. Dan banyak lah. Orang bisa jadi ASN Surabaya, masuk di Surabaya, tentu seleksinya akan lebih sulit lah ya, karena persaingannya. Ketika yang daftar banyak itu pasti akan dapatkan yang lebih baik itu jumlahnya juga banyak. Itu kan jadi yang bawah tidak bergerak. Terus kemudian yang ketiga, yang kedua, pejabat yang bersangkutan kan enggak bisa fokus. Ya, saya dulu ingat kepala dinas misalnya pemadam kebakaran. Itu dia ngerangkep PLT salah satu camat misalnya. Itu kan rodo ado. Dan di dalam waktu dia ngerangkep camat itu sering terjadi kebakaran. Karena gak fokus, ya karena hubungan ya. Kayak tapi gitu. apa ada juga yang digabung-gabung ya OPD, misalnya disebut kalau itu kemarin karena nomenklatur dari pusat seperti itu kita menyesuaikan. Terus tadi karena yang merangkap jabatan sehingga pelayanannya kepada publik itu juga tidak optimal. Karena dia ngerangkep kayak itu. Cari gak usah ngerangkep lah. Karena dengan satu orang PLT wakai bisa aja ya. Zaman ini rasanya sudah jarang lah. Ada Pak Eri cepet ya. Yang tadi itu maksudnya. Maksud saya kalau percepatan rotasi itu yang kosong ganti loh. Ojo sing ono baru dipasang terus diganti. Dek kurung lapo-lapo Karena nggak iso ngegulke diganti. Tapi selain di lingkungan pemerintah kota, ada juga yang menjadi kewenangan dari wali kota, yaitu di BUMD ya. Ini kan juga seringkali susah ya untuk mencari
sosok misalnya direksi ya, pan hari yang lalu di pasar aja cangele ya, ya. Terus kemudian juga di BUMD KBS itu juga susah karena banyak konflik dan lain sebagainya. Ini apakah juga disoroti oleh DPRD Surabaya? Kalau BUMD karena entitasnya ada bisnisnya, sebetulnya lebih gampang. Sebetulnya saya ngomong begini karena saya pernah jadi orang swasta gitu. Itu kalau lelang betul ya, lelang jabatan betul. Kemudian seleksinya juga betul. Bawas ya, melalui bawas ya, seleksinya betul. Pasti akan ditemukan orang-orang yang kompeten di situ. Ya, apalagi kemudian ada iming-iming misalnya ya diberi target harus bisa menaikkan laba sekian. Ini sekarang BUMD kita kan yang berlaba kan cuma ya PDAM, terus kemudian yang Bank Arta Surya ya kan, sedangkan kebun binatang katanya berlaba tapi kok nggak store dividen ya kayak gitu itu. Sing pasar Cak, ya pasar itu malah kayak hukum rimba. Itu mental terus ya. Masa sih sekali-sekali digolekno ya direksi, direktur itu digolekno ya. Direksi sering mlebu bingung Cak, iki utangnya wae kudu ditutupi ya Cak. Iya, sebetulnya pasar ini kan katanya kan ada mafia-mafia. Tapi masa nggak bisa diselesaikan? Saya yakin semua itu berdasarkan manajemen ya. Sekali-sekali ketika lelang jabatan direktur pasar itu digolekno mantan pensiunan Kopassus. Ya kayak gitu. Oh ya yang itu kan. Tapi juga ngerti bisnis ya kayak gitu. Itu kan mania. Sehingga yang tadi mafia yang katanya pasar itu hutan rimba yang akeh genderuwo. Genderuwo itu kan seorang intelektual nggak berani lewat situ ya. Jadi kita ini sederhana sebetulnya. Katakanlah Pemkot kemarin kan ada juga, saya lupa namanya, perusahaan daerah itu. Dia itu jual properti juga. Ya, jual properti. Ini karena wilayah Komisi B, saya tidak terlalu mendalami, cuma dapat cerita dari teman-teman Komisi B. Coba bayangkan dia store dividen itu setahun cuma 28 juta lho. Iki omahe piro to? Lebih baik Buyarno ae. Asete piro iku dadi tempat parkir sing jaga wong loro. Iku lak iso. Kalau kita ini di swasta, kan kalau kita aset kita berapa, kira-kira yang masuk akal itu nanti bisa dapat laba berapa dengan manajemen yang hebat kayak gitu ya. Kalau hanya saja misalnya labanya itu sama dengan bunga bank, kita dimarahi sama owner kalau ketika RUPS ya. Nek podo-podo ngono gak usah bisnis, duit aja ditakek nang ngene bank jadi bunga tanpa resiko. Sama dengan tadi pasar. Daripada repot-repot gak untung ngono, bongkar naik kayak parkir. Ayo saya baca wong loro. Iya. Kalau warung kopi ya. Di warung kopi kan rame saiki ya. Ngono mesti harus berani begitu. Ini frontal ya. Idenya ini luar biasa kayaknya. Logika sederhana. Iya. Kan ada park and ride. Iya. Park and ride kata yo gak akeh sing nang kono. Akhirnya ngomong nang kampung ngono sing gak duwe parkir. Parkir nang kono. Ini saya sudah coba misalnya ngecek ke rumah-rumah padat karya. Mangano Cak Wawan, Cak Ilman perlulah sekali-sekali turun. Di Gubeng itu ada rumah padat karya viaduk ya. Oh iya. Ya, viaduk itu model kafe. Iya. Ke situlah. Dulu melatih dulu kemudian dipekerjakan warga miskin yang waktu itu status MPR, keluarga MPR. Itu 20 orang. Dijanjikan dengan dapat tiap bulan itu setara UMK. UMK Surabaya kan 4,5 juta ya. Ternyata dalam perjalanan sampai hari ini mungkin setahun atau hampir setahun itu gak usah separuh UMK, gak sampai ya. Ternyata cuma dapat 1,5 dan sekarang tinggal 12 orang ya kan gitu kan. Terus kalau kita lihat tempatnya itu kan bangunan Belanda wis api ya, diperbaiki, terus ono lapangan basket apa 2-in-2 atau 3-in-3. 3-on-3 kolonial jadi istilah jadi wis tuwek ya dia. Itu kalau sewa padahal itu bisa 200 juta. Tidak dimasukkan sebagai misalnya komponen biaya misalnya ya kan. Wis dikei tempat sing enak ya, cuma tinggal bayar listrik, air sama karyawan. Itu pun tidak bisa berkompetisi. Coba bayangno, bangunan iku sewokno nang wong 200 juta tiap tahun. Selesai Mas ya. Duit 200 juta itu bagino kemudian yang mereka yang orang miskin. Nek podo-podo tidak berhasil, jangan hanya karena kemudian gengsi ya itu. Aku sering runu Pak Camat ngesakno, ngeluh terus ya. Nunggu ndek. Nah ketika gak iso bayari itu kan duitnya Pak Camat sing itu. Sawangane le yo ono ngono gak masuk gak metu camate ya. Menarik ini Cak Ilman.
tentu banyak poin-poin yang nanti kita dapatkan dari bahasan dengan Cak Imam. Nah, kalau seperti itu maksud saya, apakah Pak Camatnya dikatakan gagal? Kalau kembali ke tema ini loh, maka harus diganti cepat ya. Nah, ini memang gak diganti-ganti. Mau tak ditangisi Cak. Ditangisi warga itu. Ini menarik Cak Imam. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut setelah kita lewatkan yang satu ini Cak Imam. Oke, kita kembali setelah ini. Oke, Cawan. Ya, Cak Imam, kita di segmen terakhir. Ayo diomong mana karo Cak Imam ini. Ya, di segmen terakhir ini kita pengen mengetahui tentu Dewan sendiri punya soalnya harapan ya. Cak Imam iki ro kabeh, Cak. Iya, Cak. Ada kulaan isu nang kene wae. Iki karena biyen mungkin karena suwi dadi wartawan. Investigatif. Jadi rasa ingin tahu itu ya. Rasa curiosity. Naluri ya. Curiosity-nya. Yang penting ojo kemeru. Ya, di segmen terakhir ini Cak Ilman kita pengen juga mengetahui ya harapan dan keinginan Dewan sendiri Cak Ilman, khususnya dari Komisi A ya Cak Ilman ya, dengan program-program mutasi ini yang dalam tanda kutip dinilai sangat cepat dan kemungkinan ini tidak begitu efektif dalam proses-proses pelayanan kepada masyarakat, karena ternyata banyak yang merasakan bahwa mutasi gak mutasi ya tetap podo wae koyo ngene. Gimana termasuk untuk pelayanan kepada masyarakat. Sebetulnya aturan ya, kemudian kebijakan atau model sistem reward and punishment, terus sistem merit katanya gitu ya. Siapa yang dia berbuat apa yang itu memang berprestasi harus dapat merit lah. Itu harusnya begitu. Kami masih mendapat keluhan ternyata itu tidak berjalan. Itu aja diikuti. Ya, yang terbaik harus mendapat kesempatan terbaik dibandingkan yang lainnya. Sebaliknya yang memang wis nemen gak iso apa-apa kayak itu. Ya wis diganti ae lah. Karena biar ini gerbong reformasi birokrasi ini kan bisa berjalan. Betul. Kemarin tuh kita cukup dikagetkan juga misalnya tiap tahun itu ombudsman Ombudsman RI ya itu melakukan penilaian terhadap pelayanan publik. Surabaya jilala tahun kemarin itu urutan ke-9 aja. Ke-9. Kalah karo Ngawi. Nah, ini lagi penilaian ini. Ini kenceng ini. Betul-betul teman-teman pelayanan publik teman-teman Pemkot Surabaya ini lagi menyiapkan itu. Ojo sampai lah. Ya, kemudian 9. Kalau kita lihat tidak ada alasan kita tidak lebih baik dibandingkan daerah lain. Karena apa? Misalnya kita ini dengan APBD yang besar. Dengan APBD yang besar itu keinginan, cita-cita, ya kesempurnaan. Misalnya meski tidak ada sempurna itu lebih gampang di-reach ya, didekati, dicapai kayak gitu ya. Beda dengan tempat-tempat yang dia agak sulit secara finansial. Tapi toh itu kan berhasil. Karena itu ke depan saya berharap Pak Wali semangatnya oke. Pak Wali ini punya visioner lah. Sekali lagi saya mengingatkan Pak Wali jangan berpikir dulu tentang 2024 lah. Kerja saja. Nanti kalau kerjanya baik itu akan mengikuti ya. Golek jeneng ya. Golek jeneng supaya oleh jenang. Ya gini aja, iku aja dianu. Nanti kan otomatis lah masyarakat pasti nanti akan luar biasa lah ke Pak Wali lah. Saya yakin dengan kinerja yang bagus Pak Wali pasti nanti akan bisa meneruskan lagi untuk 2 periode itu. Tapi kalau kemudian masih target itu terus masih lebih banyak mengakomodasikan misalnya orang-orang dekatnya ya. Kemarin kan sempat ramai juga, tapi kan dibantah. Ini orang-orangnya kepala daerah yang lama banyak yang disingkirkan. Itu kan menurut saya jangan begitulah. Rezim itu ya boleh kepala daerahnya berganti, tapi birokrasi itu kan ya dia kan kerjanya bukan 5 tahunan loh. Betul. Dia mulai masuk pejabat sampai karir ya. Dia sampai kasihan tuh mereka. Ya sudahlah, yang baik itu akan kelihatan kok. Biar mereka mengabdi. Kalau tujuannya baik mereka akan ikut. Bukan kemudian sistem merit tetap harus ditegakkan. Nah, itu Cak Wawan ya. Menarik Cak Imam. Jadi apa yang disampaikan Cak Imam tadi sekaligus menjadi semacam gambaran konkret bagaimana Dewan memonitor kemudian juga melakukan pengawasan secara konkret terhadap kinerja pemerintah Kota Surabaya khususnya dalam hal mutasi guna peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Cak Ilman. Gak kerasa Cak Ilman, kita pamit Cak Ilman.
numpak pit budal ning Oh, Mojokerto. ngene. Kula nyun pamit kan meneh sesuk ning Sepagi Surabaya. Iya, tuku mesin jahit jumlahe 4. Kula pamit ketemu sesuk dina Jumat. Matur nuwun sangat Cak Imam. Cak Imam. Sami-sami. Iya. Sehat selalu, sukses selalu Cak Imam. Matur nuwun. Iya, aku Hilman. Aku Cak Wawan. Matur suwun, sampai jumpa. Telah Anda ikuti Sepagi Surabaya 104.7 MNC Trijaya Surabaya. Sampai jumpa esok hari.